Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kalian ngerasa harga-harga makin naik, pengangguran makin banyak, atau ekonomi kelihatan gak stabil? Nah, buat ngatur itu semua, pemerintah punya jurus rahasia yang namanya kebijakan makroekonomi. Yuk kita pelajari jurus-jurus penting ini bareng-bareng. Kebijakan makroekonomi adalah serangkaian keputusan yang dibuat pemerintah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian nasional. Jadi, bukan cuma ngatur satu sektor aja, tapi mencakup harga-harga, tingkat pengangguran, kestabilan uang, sampai ekspor impor. Tujuannya biar ekonomi nggak demam tinggi dan semua bisa merasakan hasil pembangunan. Kebijakan makroekonomi biasanya diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama. Yang pertama, menurunkan pengangguran, karena kalau banyak orang kerja, ekonomi juga tumbuh. 2, menjaga kestabilan harga agar inflasi nggak bikin masyarakat itu susah. 3, mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Yang keempat, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan nilai tukar. Untuk apa? Biar ekspor dan impor itu tetap sehat. Kebijakan fiskal itu terkait dengan seberapa besar pajak yang dipungut dan bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. Kebijakan fiskal itu tanggung jawab Kementerian Keuangan, ngatur uang masuk dan keluar supaya negara tetap stabil. Pemerintah baru bakal punya tantangan besar soal keuangan negara atau yang biasa kita sebut tantangan fiskal. Pertama, soal pendapatan negara. Pemerintah mau mengoptimalkan penerimaan lewat penyesuaian tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Artinya, pajak ini bisa aja naik kalau untuk bantu menutup kebutuhan anggaran. Lalu, arsitek APBN 2025, di mana belanja negara harus makin efisien dan tepat sasaran. Pemerintah harus menyusun prioritas biar ekonomi tetap tumbuh tapi tetap hemat. Tantangan ketiga datang dari dunia digital. Di era e-commerce atau konten digital, pemajakan jadi lebih rumit. Gimana cara negara narik pajak dari transaksi online atau lintas negara? Terakhir, pemerintah juga harus peka terhadap harga jual rokok. Naikkan terlalu tinggi bisa picu pasar gelap. Tapi kalau terlalu rendah, konsumsi rokok tetap tinggi. Padahal ada dampak kesehatan masyarakat. Jadi, tantangan fiskal itu nggak cuma soal angka, tapi juga soal strategi cerdas demi ekonomi yang sehat. Kebijakan moneter adalah cara Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar supaya ekonomi tetap stabil. Salah satu caranya lewat operasi moneter, yaitu berbagai aktivitas buat ngatur likuiditas atau uang nganggur di pasar. Ada yang namanya operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga antara bank konvensional dan Bank Indonesia untuk menambah atau menarik uang dari peredaran. Kalau uang di pasar terlalu banyak, Bank Indonesia bisa menjual surat berharga biar uangnya ditarik kembali. Ada juga standing facilities, yaitu fasilitas pinjam-meminjam antara bank konvensional dan Bank Indonesia. Bank bisa menyimpan uang atau pinjam uang jangka pendek di sini dengan bunga tertentu. Nah, bunga ini disebut dengan suku bunga rata-rata tertimbang atau RRT. Ini dihitung dari rata-rata suku bunga hasil transaksi operasi moneter. Untuk menjaga stabilitas rupiah, ada juga term deposit falas devisa hasil ekspor, yaitu simpanan valuta asing hasil ekspor dan yang ditempatkan di bank dalam negeri. Terakhir, ada haircut surat berharga, yaitu potongan nilai jaminan surat berharga biar Bank Indonesia tetap aman kalau nilai pasar itu turun. Semua instrumen ini tujuannya satu, agar ekonomi tetap jalan, inflasi terkendali, dan nilai rupiah nggak gampang goyah. Selanjutnya adalah kebijakan segi penawaran. Berbeda dari dua kebijakan sebelumnya. Kebijakan segi penawaran fokusnya adalah memperbaiki sisi produksi atau penawaran barang dan jasa. Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan ke tenaga kerja agar lebih produktif, membantu pengusaha dengan insentif pajak, atau bangun infrastruktur agar distribusi dapat berjalan dengan lancar. Harapannya, barang makin banyak, harga stabil, dan ekonomi makin efisien. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang dapat dilihat dari tabel kesimpulan berikut ini. Waktu harga-harga naik alias inflasi, pemerintah dan bank sentral ambil langkah untuk meredamnya. Pajak bisa dinaikkan, belanja negara dikurangi, atau suku bunga dinaikkan biar uang beredar nggak kebanyakan. Tapi kalau deflasi, di mana harga malah turun dan ekonomi lesu, kebijakannya dibalik, pajak diturunkan, belanja negara dinaikkan, dan suku bunga diturunkan biar orang semangat belanja dan usaha. Semua kebijakan ini, baik fiskal, moneter, maupun segi penawaran, tujuannya satu, yaitu menjaga ekonomi tetap
stabil, dan sehat. Inti dari semua kebijakan makroekonomi adalah menciptakan kesejahteraan. Pemerintah berusaha menstabilkan harga, membuka lowongan pekerjaan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sehat. Kalau kebijakan ini dijalankan dengan baik, hasil akhirnya adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham soal kebijakan makroekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.